Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk Hari Raya Natal tahun 2022. Hidup bersaudara dengan semua orang. Salam damai Natal. Semoga Yesus lahir kembali dalam hati, keluarga, dan rumah kita. Pesta kelahiran Tuhan tahun ini mulai semarak meriah dirayakan di paroki-paroki. Suasana Natal terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada fase ini. Kesaksian Nabi Yesaya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat Allahmu meraya. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 52 ayat 7-10. Berita baik, kabar gembira selalu membawa sukacita untuk yang mendengarnya. Itulah yang terjadi dengan kelahiran Tuhan di kandang hewan Betlehem. Sukacita Natal selalu menjadi penyemangat untuk umat Katolik. Karena Tuhan sudah lahir. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir dan menyatu dengan umatnya. Orang-orang sederhana, para gembala bersukacita mendengar kabar gembira itu. Mereka langsung datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Hati yang sederhana sungguh mudah untuk menemukan Tuhan, ketimbang hati yang penuh dengan iri, dengki, cemburu, dan curiga. Orang-orang sederhana negeri Yehuda mudah untuk menerima warta gembira kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi untuk Raja Herodes, itu menjadi berita buruk, ancaman, dan persaingan yang bisa mengkudeta kekuasaannya. Padahal kalau dia cukup berpikir jernih, masa bayi yang baru lahir langsung bisa menggantikan dia sebagai seorang raja? Setidaknya ia masih perlu waktu bertahun-tahun. Tetapi saking rakus dan sombongnya, sehingga semua pertimbangan logis dan jernih tidak mendapat tempat. Kadang hal seperti itu mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran logis dan jernih kita dikelabui oleh skenario, cara licik lainnya untuk menghalalkan cara demi tujuan. Sang Raja Damai datang untuk mengubah cara pikir, pola tindak, dan cara hidup kita agar selalu mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Kita mempunyai ungkapan yang melukiskan itu. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Seruan surat kepada orang Ibrani. Allah berbicara kepada kita dengan pengantaran anaknya. Zaman dulu berkali-kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Sesudahnya Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Bisa dibaca dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1-6. Setiap kita adalah gambaran Allah. Itu berarti kita juga menjadi perpanjangan kasih Allah kepada sesama. Kita berpartisipasi dalam karya Allah, membawa dan membagi kasihnya dengan sesama. Kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Menjadi sahabat adalah sebuah panggilan aktif agar kita meniru semangat Yesus yang menjadi sahabat untuk semua orang yang lemah, yang sakit, yang miskin, yang tertindas, dan terpinggirkan. Yesus dalam karyanya menjadi pembawa dan penyebab sukacita abadi. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang terpenjarakan dibebaskan. Kita semua diajak untuk menjadi pelaku dan pembawa damai, mulai dari keluarga kita masing-masing, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Kita menjadi sahabat yang baik bisa dengan cara menjadi pendengar yang baik untuk sesama yang mengalami kesulitan, menjadi motivator yang baik untuk orang yang kehilangan harapan agar kembali optimis, menjadi penolong yang baik untuk orang yang membutuhkan bantuan. Pertolongan kita bukan pertama-tama yang bersifat materi, tetapi dukungan moral serta ada bersama mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita membagi berkat yang telah kita terima
dengan orang lain, maka berkat itu akan semakin bertambah. Kalau kita membagi materi, semakin dibagi materi itu akan semakin habis. Kita hanya bisa membagi kalau kita memiliki sesuatu. Kita memberi dari apa yang kita miliki. Kita menjadi sahabat bagi semua, berarti kita bersahabat lintas suku, bahasa, umur, gender, pekerjaan, tempat tinggal, dan bahkan agama. Juga kita diajak untuk terbuka dan bisa bekerja sama dengan siapa saja, seperti lintas seksi, lintas kelompok kategorial, lingkungan, dan wilayah. Juga bekerja sama dengan lintas profesi atau pekerjaan. Kita menjadi sahabat untuk semua yang menampakkan wajah Allah yang Maha Rahim, menghidupkan cinta Allah yang menyelamatkan, dan terbuka untuk semua orang. Natal Tuhan adalah Natalmu dan Natalku, juga untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kita semua dipanggil untuk membawa solusi dalam hidup bersama, bukan untuk membawa konflik dan perseteruan. Kesaksian Rasul Yohanes. Firman telah menjadi manusia. Pada awal mula adalah firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes datang lebih dahulu untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu telah ada dalam dunia. Dunia tidak mengenalnya. Semua orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi Allah dan diam di antara kita. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Kelahiran Yesus mengubah perwajahan dunia. Teristimewa orang yang beriman untuk hidup bersaudara dengan semua orang. Pertama, orang memiliki pilihan yang tegas untuk mengikuti Allah atau tidak. Mengikuti Allah berarti merangkul hal-hal baik, damai, sukacita, kebenaran, dan keadilan, dan menolak yang jahat. Kedua, orang harus membuat reorientasi dalam hidup. Kemana arah hidup yang mau dijalani? Arah hidup yang kita tuju berhubungan dengan komitmen dan tanggung jawab dalam hidup. Ketiga, konsep dan pemahaman orang tentang hidup dipertajam dan diperjelas. Saya melakukan sesuatu untuk hidup, bukan hidup untuk melakukan sesuatu. Intensi atau maksud kita melakukan sesuatu itu jelas. Kita ke gereja pada hari Minggu atau hari raya Natal bukan karena rutinitas, tetapi karena kita mau mengalami jamahan kasih Allah, mau mengalami damai dan sukacitanya. Iman yang kita miliki, ia serentak bersifat umum dan pribadi. Iman menjadi umum karena harus dirayakan secara bersama-sama, dihidupi dalam kebersamaan. Kita memuji dan memuliakan Allah bersama dengan yang lain. Dengan itu kita menguatkan dan meneguhkan iman pribadi yang kita miliki. Di samping itu, iman yang kita miliki bersifat pribadi. Ia harus kita rawat dan jaga. Kita harus menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Iman harus dipertanggungjawabkan dengan cara hidup yang konkret. Natal mengajak kita untuk bersaudara dengan semua orang. Semoga Natal Tuhan menjadi Natal kita. Semoga Yesus lahir kembali di hati kita, di tengah keluarga kita, dan di dalam rumah kita. Selamat Pesta Natal. Semoga Yesus lahir kembali di hati kita. Tuhan memberkati.